Oke, selamat datang kembali di pembelajaran online kita. Nah, sampai hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, walaupun sistem pembelajaran kita sekarang sedikit berubah dari yang biasanya tatap muka menjadi konsep-konsep video seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk selalu belajar tentang pelajaran TIK. Oke. Nah, langsung saja apa yang mau kita bahas untuk pertemuan hari ini. Nah, untuk pembahasan hari ini di sini kita akan membahas tentang salah satu dari konsep percabangan di dalam C++ dengan lanjutan dari fungsi percabangan yang videonya sebelumnya sudah pernah saya tampilkan ya di video sebelumnya. Nah, di pembelajaran sebelumnya di situ kita sudah membahas tentang salah satu fungsi percabangan, yaitu fungsi percabangan if. Hari ini, untuk kali ini kita akan mempelajari satu fungsi percabangan juga, namun konsep percabangannya bukanlah percabangan if, tapi menggunakan fungsi percabangan switch case. Nah, bagaimana konsepnya, bagaimana bentuk dan lain sebagainya, termasuk struktur dan lain sebagainya, kita akan mulai bahas hari ini. Sebagai tema atau kasus yang akan kita angkat, kita akan coba mendeteksi kode nama-nama hari dari kode yang diinput. Jadi misalkan nanti jika kodenya yang diinput 1, nama harinya adalah Senin. Jika nanti kodenya 2, Selasa, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu adalah konsep dasar dari video kita kali ini. Kita akan mulai. Di sini kita butuh sebuah variabel. Nah, kita pakai karena kodenya adalah angka, berarti kita memakai in kode. Nah, setelah itu seperti biasa kita buat headernya, program penentu hari. Cout. Cout kembali. Nah, lalu sini kita masukkan kode hari. Nah, setelah masukkan kode hari, supaya nanti programnya bisa diinput dari keyboard, berarti kita menggunakan perintah yang namanya cin. Cin kode. Nah, setelah itu, sebenarnya kan kalau kita ingin menggunakan fungsi percabangan dari pertemuan sebelumnya, kita menggunakan fungsi if, sebenarnya bisa saja kita lakukannya. Bagaimana perintahnya? Kalau kita menggunakan percabangan if, berarti kan langsung diketikkan if jika kode adalah 1, maka cout sekarang hari Senin. Kira-kira seperti itu. Nah, namun dalam hal ini kita tidak menggunakan fungsi percabangan if, namun kita menggunakan salah satu fungsi percabangan, namanya adalah percabangan switch case. Bagaimana dia? Dimulai dari pertama, switch, buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, dan diakhiri oleh tutup kurung kurawal. Nah, kita mulai di dalam switch yang pertama itu adalah apa variabel yang menampung kode itu nanti. Nah, variabel yang sudah kita sediakan untuk menampung kode itu tadi, nama variabelnya adalah kode. Nah, setelah itu, sekarang kita akan atau tinggal mendeklarasikannya saja. Jika ditekan 1, case 1, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah cout sekarang hari Senin. Jangan lupa menyisipkan perintah break di dalamnya ya, supaya nanti programnya tidak langsung maju diat atau turun terus ke bawah, atau memanggil terus sampai ke bawah. Oke, selain itu, jika ditekan 2 nanti, berarti case 2, titik 2, cout sekarang hari Selasa. Break. Nah, kita lanjutkan terus. Jika tekan 3, case 3, cout
sekarang hari Rabu. Break, jangan lupa. Lalu case 4, cout, sekarang hari Kamis. Break, case 5, cout, sekarang hari Jumat. Lalu case 6, jika nanti dia menekan angka 6, maka akan tampil atau tampilkan sekarang hari Sabtu. Break, case 7, cout, sekarang hari Minggu. Break. Nah, lalu yang berikutnya, apakah kita mau sampai di sini saja? Nah, di dalam fungsi if kan ada istilah yang namanya jika, berarti if, lalu selain itu jika ditekan 2 berarti else if kode sama dengan 2. Lalu selain itu jika. Nah, di dalam fungsi if di bagian terakhir ada yang namanya selain itu. Jadi tidak ada pengujian lagi atau pilihan bagian terakhir lagi ya. Selain itu atau istilahnya namanya adalah else. Nah, di dalam fungsi switch case bagaimana untuk menerapkan kata selain itu atau biasa disebut dengan value if false-nya. Jika keterangannya salahnya bagaimana? Maka di sini kita bisa sisipkan perintahnya adalah default. Default cout, karena kita tidak ingin nanti misalkan secara tidak sengaja kita menekan angka selain 1 sampai 7. Nah, seharusnya kan ada keluar informasi apa sih sebenarnya yang terjadi jika ditekan angka selain 1 sampai 7. Maka misalkan kita tambahkan sini, maaf, kode yang Anda masukkan salah. Break. Nah, ini dia untuk perintahnya. Jadi konsepnya seperti ini untuk membuat yang namanya fungsi dari case. Lalu di sini kita akan coba jalankan. Nah, jadi konsep dari fungsi if dengan fungsi case itu sama-sama konsep percabangan ya. Namun dalam hal ini kalau kita menggunakan fungsi case itu fungsinya konsepnya jadi seperti ini ya. Nah, misalkan kita tambahkan ini masukkan kode, kita masukkan 3, enter sekarang hari Rabu. Kalau kita masukkan angka yang lain nih, misalkan kita masukkan angka selain 1 sampai 7, misalkan kita masukkan angka 10, kita akan cek bagaimana kalau seandainya kita memasukkan angka selain 1 sampai 7 ya. Masukkan kode hari, kita masukkan 10 secara tidak sengaja. Karena kan untuk angkanya yang kita deklarasikan atau yang kita uji itu hanya kode angka 1 sampai 7. Nah, bagaimana jika dimasukkan selain itu? Kita akan cek.
Nah, 10 berarti itu di luar 1 sampai 7. Kita enter hasilnya, maaf kode yang Anda masukkan salah. Nah, kira-kira seperti itulah konsep atau struktur dari penggunaan percabangan dasar, yaitu percabangan case. Nah, untuk video berikutnya lagi kita akan membahas dari fungsi percabangan juga, yaitu kita membuat sebuah program menu, bagaimana konsep dan lain sebagainya. Silakan dipelajari untuk video berikutnya. Terima kasih.